the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I read all of the books beside your bed. The wine is cold on my shoulder. Cat and mouse for a month or two or three. Now I wake up in the night and watch you breathe. Halo guys, selamat datang di podcast Ketawa, podcast kreatif Krista dan Awa. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai disinformasi dan AI. Jadi kaitannya itu pada masa pemilu. Wah, nah, seru ya Kak ya? Iya, apalagi kan pemilu baru aja dilaksanain bulan Februari kemarin, tepatnya tanggal 14 kan. Betul, masih hangat banget. Jadi sejak zaman Romawi kuno itu disinformasi itu udah ada. Jadi disinformasi itu tepatnya kayak dia tuh tahu nih itu info yang emang sebenarnya salah, tapi dengan sengaja dia sebarkan luas yang mungkin emang ada maksud tujuannya tertentu. Contohnya kayak di zaman Romawi kuno itu Kaisar Octavianus Augustus, jadi dia menggunakan disinformasi ini buat merusak reputasi dan menjatuhkan lawannya ini biar dia tuh mendapat banyak dukungan dari masyarakat Romawi. Nah, kalau misalnya di era digital ini tuh pasti ada disinformasi dan malah kayak lebih lagi lah. Soalnya lebih marak ya. Lebih marak lagi soalnya dengan adanya kayak perkembangan teknologi, apalagi dengan kuatnya kecerdasan buatan atau AI itu yang ngebuat algoritma AI ini tuh lebih merambah luas, lebih masif lagi. Nah, kalau menurut Awa sendiri, AI itu apa sih? AI itu sebutan di anak muda zaman sekarang ya. Kalau kepanjangannya, aku pernah baca di salah satu jurnal, cuma aku ini nggak sih kalau nggak salah Artificial Intelligence? Oh iya betul, itu tuh kayak kecerdasan buatan. Jadi di dalamnya ini AI itu dia menggabungkan antara ilmu komputer dan ilmu pengetahuan digabungkan untuk memecahkan suatu masalah gitu. Dan AI ini dibuat mungkin untuk membantu pekerjaan manusia gitu. Oh, jadi itu tuh singkatnya kayak AI itu ngambil data-data yang ada di internet dan di-generate menjadi satu yang jadi kayak kumpulan data-data yang ada di internet gitu ya? Iya, betul. Oke Pak, tadi kan di awal ya kamu udah bahas nih mengenai disinformasi, katanya udah ada dari zaman Romawi kuno. Tadi juga aku sudah sedikit kiranya menjelaskan mengenai AI itu sendiri. Nah, baru-baru ini kan kemarin nih kita baru banget pemilu, masih anget nih. Betul. Aku pengen tanya sih, apa sih nih kaitannya antara si disinformasi ini sama si AI itu? Ada kaitannya, tapi perlu dijelaskan ya kalau misalnya inti dari yang kaitan ini tuh bukan semata-mata salah teknologinya, tapi lebih ke salah dari psikologis manusianya ini. Kenapa bisa salah gitu? Soalnya disinformasi ini tuh kayak berasalnya dari bias kognitif atau kayak kesalahan berpikir seseorang, dan juga salah bagaimana dia menginterpretasikan sesuatu gitu. Nah, jadi ada penelitian yang nunjukin kalau misalnya orang itu lebih tertarik sama cerita yang membuat suatu identitas dan kayak menguatkan keyakinannya gitu, di mana itu tuh sesuai sama pandangan mereka terhadap pandangan sosial atau politik mereka, dan mereka nggak peduli kalau itu tuh ceritanya benar atau salah gitu. Nah, akibat hal itu juga nih, masalah disinformasi ini menjadi lebih besar. Apalagi kan sekarang tadi yang sebelumnya Awal bilang kalau ada AI kan. Nah, AI ini kayak semacam yang memperkuat arus penyebaran informasi palsunya ini, Wak, dalam disinformasi. Berarti ada ininya ya Kak, ada dampak negatifnya ya? Iya, makanya tuh di pemilu khususnya 2024 ini yang bulan Februari kemarin ya, AI itu bisa aja membuat kepercayaan kita sama politik maupun sama pemerintah itu kayak terganggu gitu loh, Wak. Jadi kenapa bisa terganggu? Jadi medianya tuh jadi hancur, dan yang ngejengkapin banyak orang-orang itu perpecahan gara-gara
si AI yang nge-generate berita palsu ini, yang disinformasi ini khususnya gitu. Kayak salah satu contoh AI yang memperburuk sih pas disinformatif itu ini pas tahun 2014-2019 yang dimana itu tuh pemilu tahun sebelumnya. Dia tuh jadi ada beredar foto laki-laki yaitu Pak Jokowi. Oh iya kah? Pak Jokowi. Jadi kenapa fotonya dia tuh fotonya hadir di kampanyenya DNID. Wah, kita tahu sendiri ya DNID itu siapa. Iya, siapa gitu. Apalagi dan itu nggak cuma salah satu itu, Wak. Yang untuk kita ini bahasannya di Indonesia dulu aja. Iya. Jadi ada juga Pak Prabowo gitu. Dia tuh beredar informasi kan kalau nggak salah Pak Prabowo itu kayak mengundurkan diri dari TNI ya. Iya. Dia tuh jadi di berita itu tuh diberitainnya kalau dia dikeluarkan secara tidak terhormat dari TNI ini. Padahal tidak gitu ya. Iya, padahal secara terhormat. Gitu. Wah, ternyata dampak negatifnya lumayan menyeramkan ya. Bisa menghilangkan kepercayaan individu gitu. Kalau menurut Awa ada gak sih kayak dampak positif dan mungkin dampak negatifnya juga terkait disinformasi yang dihasilkan oleh AI pada masa pemilu ini? Berbicara mengenai dampak positif, pasti ya kalau seseorang itu menciptakan sesuatu, pasti itu ada tujuannya dan nggak mungkin semuanya ke arah negatif, pasti ada dampak positifnya juga ya. Menurut saya sih salah satu dampak positifnya dari adanya AI ini, salah satunya apalagi di pemilu kemarin, mungkin kita bisa lebih mudah ya mengetahui demografi, kesukaan para paslon gitu dengan mudah. Nah, kalau dampak negatifnya mungkin tadi udah disebutkan juga sama kamu yang Pak Jokowi itu ya? Betul, yang ada di kampanyenya Pak DNID. Ternyata itu katanya kan hoax gitu. Itu sih dampak negatifnya kalau menurut aku. Jadi dengan adanya yang AI si Pak Jokowi dan di kampanye Pak DNID itu dia tuh kayak ngebuat seolah-olah Pak Jokowi jadi antek yang antek gitu. Betul, jadinya kan pikiran masyarakat jadinya negatif gitu. Sama yang sebelumnya yang aku bilang masalah yang Pak Prabowo itu juga meskipun perbedaannya mungkin kayak dari yang terhormat dan tidak terhormat, tapi mungkin kayak besar kayak pandangan masyarakat juga bakalan yang kayak berubah dan gede juga nggak sih? Iya betul gitu. Oke Kak, tadi kan kita juga udah bahas AI-nya, dampak negatifnya, dampak positifnya, terus juga bahas disinformasinya. Aku pengen nanya nih, jikalau kamu ini memposisikan diri kamu sebagai PR KPU, di pemilu kemarin kan banyak disinformasi mengenai penggunaan AI ini. Apa sih strategi yang mau kamu buat agar tidak terjadinya disinformasi ini di pemilu kemarin gara-gara pemakaian AI ini gitu? Kalau misalnya jikalau aku menjadi seorang PR atau public relation-nya KPU ini, pasti strategi yang pertama aku lakuin ya kita harus ngelakuin pendekatan ke teknologinya dulu sih. Jadi kayak gimana kita ingin melawan teknologi kalau kitanya sendiri aja nggak familiar sama teknologi itu. Betul. Dan terlebih lagi sebenarnya yang menjadikan strategi dan langkah-langkah ini berhasil pastinya dari partisipasi masyarakatnya ini. Jadi sebenarnya kan AI itu niatnya bukan yang harusnya kayak menghancurkan kita ya, yang membuat disinformasi pada masa pemilu ini, tapi kita juga kayak bisa menggunakan AI itu untuk melawan disinformasi pada masa pemilu ini gitu. Nah, jadi tuh gimana caranya kita mengimplementasikannya itu ke kehidupan ini? Jadi Kominfo itu udah meluncurkan sebuah chatbot yang anti hoax berbasis NLP di Telegram. Nah, sebelumnya kamu udah mention ya NLP itu. Jadi NLP itu sendiri sih itu tuh kayak teknik buat proses bahasa alami yang kayak kita tuh bisa ngebedain mana itu narasi yang asli atau palsu. Ada ya teknologi Ada. itu ya? Dan jujur dari aku sendiri juga ternyata baru tahu ya kalau misalnya Kominfo itu ngeluarin yang buat basis yang
teknologi itu, yang NLP ini gitu, di Telegram lagi. Ternyata enak ya, lebih mudah nih aksesnya. Terus selain kayak aspek yang dari teknologi, balik lagi dari yang masyarakat ini, partisipasi dari masyarakatnya ini, Wak. Jadi tuh caranya sih kalau dari sisi pemerintah ya pasti ngelakuin edukasi dong. Iya pasti ya. Dengan ngasih kayak pelatihan biar si masyarakat ini tingkat literasinya meningkat. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang yang jadi darurat di Indonesia itu tingkat literasi kita yang Betul banget itu Lisa. yang maaf rendah, Iya. kan? Dan jadi tuh kenapa kita harus melakukan langkah-langkah itu ya pastinya biar masyarakat kita itu lebih kritis dari cara berpikirnya, Bisa menyaring informasi yang didapat ya. benar, biar dia tuh jadi kayak lebih hati-hati lagi dan lebih pintar dalam menerima maupun mengelola berita yang dia terima, baik itu dari media massa maupun media sosial. Iya. Jadi begitu sih langkah-langkah yang bisa kita implementasikannya. Nah, tadi kan itu strategi dan langkah-langkah yang dilakukan kalau aku menjadi seorang PR di KPU. Dan tadi faktor kedua itu pastinya harus ada partisipasi dari masyarakatnya. Iya, Nah, betul. aku mau nanya nih pendapatnya Awa, kayak gimana sih Awa sebagai masyarakat, bukan sebagai PR KPU, entah itu langkah-langkah atau apa yang akan Awa lakukan untuk melawan disinformasi yang diakibatkan oleh AI ini pada masa pemilu. Oke baik. Aku pernah baca di salah satu artikel bahwasannya pernah ada penelitian nih katanya justru masyarakat biasa yang kayak aku nih kita tuh lebih susah membedakan atau menilai konten yang dibuat AI itu tuh palsu gitu. Tapi kita lebih mudah menilai konten yang dibuat manusia gitu. Jadi kita tuh lebih mudah menilai, misal kamu buat suatu konten dan kontennya tuh ada disinformasinya, kita lebih mudah kayak oh itu tuh disinformasi gitu. Tapi untuk konten-konten yang dibuat AI kita tuh susah justru gitu, karena konten yang dibuat AI ini biasanya lebih ringkas dan mudah dipahami. Jadi yang kita tuh kayak agak terkecoh gitu. Nah kalau cara aku sendiri sih yang pertama mungkin kita harus berpikir kritis, berpikir logis, terus juga langsung menelan mentah-mentah informasi yang kita dapat gitu. Ya, setuju. Harus dicari tahu dulu faktanya ini bener nggak sih gitu. Terus yang selanjutnya mungkin ikut campaign literasi digital gitu yang dibuat oleh pemerintah gitu mengenai bahayanya disinformasi yang disebabkan oleh AI seperti itu. Berarti itu tadi berkaitan lagi sama dari langkah-langkah yang akan dilakukan seorang PR yang Iya, menaikkan literasi gitu ya. betul. Mungkin kalau menurut aku juga kayak kenapa masyarakat susah ngebedain yang antara AI sama manusia. Kalau AI itu kan dia ibaratkan namanya aja kecerdasan buatan ya. Iya, betul. Jadi dia lebih cerdas lagi meskipun AI ini sebuah teknologi komputer tapi bahasa mereka itu nggak yang komputer, soalnya mereka tuh kayak seakan-akan berkamuflase dan kayak bersosialisasi di antara kita semua di internet, dan dia jadi menilai bagaimana nih cara-cara dia bisa dia nulis biar benar-benar dia tuh tergabung dari kita banget. Jadi kita tuh seakan-akan merasa kalau dia tuh ya emang ini benar berita aslinya gimana gitu. Karena gampang dicerna sih ya kalau pengalamanku gitu konten-konten dari AI ini. Karena benar-benar yang ringkes banget ya. Betul. Kayak bahaya juga sih sebenarnya ya. Iya. Kayak Oke, baik teman-teman sekalian. Tadi kita udah bahas mengenai disinformasi, mengenai AI, apa itu AI, mengenai kaitannya antara AI dan penyebaran disinformasi ini, dampak negatifnya, positifnya, bahkan tadi kita udah bahas mengenai strateginya ya. Iya, Apalagi betul. lebih ke pemilu sih, walaupun tadi kita lebih ke pemilu. Terus sebetulnya teman-teman, AI ini walaupun AI ini menjadi alat utama atau potensinya tuh besar untuk menyebarkan disinformasi, sebetulnya AI ini bisa menangkalnya juga, dan ini juga harus digabungkan dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. Terus itu bagaimana dilihat lagi bagaimana si masyarakat ini harus bijak menggunakan kemajuan teknologi itu. Contohnya AI tadi kan merupakan contoh kemajuan teknologi juga ya. Seperti itu.
Berarti ya balik lagi itu dari masyarakatnya sendiri ya. Iya betul, kembali ke diri sendiri, harus bijak menggunakannya. Iya. Jadi balik lagi guys, yang salah itu di sini bukan teknologinya, Betul. tapi ya dari psikologis manusianya, dari pemikiran manusianya, dari bagaimana cara dia menggunakannya. Iya, betul sekali. Nah, sekian podcast ketawa dari kami hari ini. Semoga mudah dimengerti dan juga bermanfaat. Goodbye and see you guys. Dadah. Halo semua. Oh, halo guys. Ayo, gak apa-apa. Halo guys. Selamat datang di podcast. Selamat datang. Kayak Apa tuh? aduh. Kamu tapi ini kan nggak pusing nanti motong-motong. Enggak. Oke.